Oke. Izin bertanya, Abah. Setelah melihat tayangan Bukit Bintang, saya ada rasa takjub pada saudara muslim di Malaysia. Ternyata di sana itu lebih damai, lebih sedikit orang yang tertipu bangsa jin jika dibandingkan dengan di Jawa. Apakah karena jinnya sudah mayoritas muslim atau memang fondasi keimanan orang Malaysia itu lebih kokoh? Sebenarnya enggak juga sih, semuanya juga itu. Yang pertama sekali adalah ketegasan para pemimpin di sana. Rakyat itu ngikut aja sebenarnya. Jadi ketika pemimpin-pemimpin kita yang mempunyai akidah yang kuat, iman yang kuat, dan mereka membuat sebuah peraturan perundang-undangan yang harus diterapkan oleh seluruh rakyat, itu mudah, rakyat pasti ngikut. Yang repotnya itu kalau kebalik situasinya. Iya, rakyatnya akidahnya kuat, agamanya bagus, tapi pemimpin yang zalim, susah bergerak. Makanya harus bersinergi. Naiknya gara-gara ke situ lagi. Betul. Makanya harus bersinergi antara ulama dan umara. Mereka harus hamba-hamba Allah yang bertakwa, yang paham terhadap ajaran yang diembannya. Dan mereka memeluk ajaran Islam gak setengah-setengah, kafah, secara kafah seperti. Dan semuanya pada akhirnya akan diberantas. Awalnya itu Malaysia itu sama, mereka mengatasnamakan adat, mengatasnamakan budaya. Tapi akhirnya tetap karena budaya ini bertolak belakang dengan ajaran Islam, dengan syariat Islam, harus dirubah budaya itu. Karena apa? Alasan dulu orang-orang jahiliyah juga begitu. Alaihi wajadna aba'ana, kata dia itu. Jadi hal-hal ritual yang kita lakukan ini, wajadna alaihi aba'ana, ini warisan leluhur saya, adat istiadat kami, nggak bisa dirubah. Itu alasan kenapa orang-orang jahiliyah menolak dakwahnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wajadna alaihi aba'ana di Al-Quran itu. Kami udah dapati nih perilaku seperti ini udah ratusan tahun lah. Udah turun menurun, udah menjadi adat istiadat dan budaya kita. Seperti itu. Nah, itulah pentingnya seorang pemimpin yang kuat akidah, kuat iman dan Islam. Jadi budaya-budaya yang menyalahi Islam itu bisa kita palingkan. Beda kalau dia bukan menganut ajaran Islam, mau dipertahankan budaya kayak gimana pun monggo silahkan. Iya. Tapi kalau ente mengaku beriman kepada Allah, menjadi umat baginda Rasulullah, ya ente harus taat, atiullaha wa atiur rasul, titik. Gitu. Kalau kita memang ingin menjadi hamba Allah yang taat, umat Nabi yang berbakti kepada Nabi, seperti itu. Kalau budaya-budaya adat istiadat yang tidak menyalahi syariat Islam, monggo, nggak jadi masalah. Bahkan itu harus kita pegang teguh sebagai warisan budaya yang sejalan dengan Islam, yang nggak bertentangan dengan Islam. Selama persoalannya persoalan duniawi, monggo dipertahankan. Misalnya ketika bangun rumah, bentuk rumah orang Jawa seperti ini, kita pertahankan itu. Karena kebanyakan kan kita rumah adatnya adat Romawi, ya kan? Modelnya model Yunani gitu. Kenapa nggak model Jawa? Itu pertahankan tuh. Yang punya perumahan-perumahan, klaster-klaster gitu kan? Kenapa mesti ngambil budayanya orang? Cara bikin rumah, budaya kita nggak jauh, nggak kalah kita. Pakai budaya kita. Karena kita kan punya khas. Suku Sunda, suku Jawa itu punya ciri khas cara membangun rumah, bentuknya seperti apa. Itu budaya itu. Kenapa itu nggak kita pertahankan? Atau ikat kepala tuh, kelepi. Sunda itu. Kalau ikat kepalanya Didi, itu ikat kepala orang Melayu. Oh, sama ya itu. Kalau Melayu tuh kopiah, Songkok. songkok. Orang Indonesia, orang Malaysia, orang Brunei, itu selalu pakai songkok. Sama. Sumatera. Yang beda orang Betawi doang yang merah yang kita pakai tuh.
Ini nggak pakai pi. Jawara, ente nggak pakai itu. Gila maksud. JI. Jadi seperti itu. Iya, itu yang boleh. Pakaian juga sama. Selama menutup aurat, ya kita pertahankan pakaian itu. Tapi yang nggak menutup aurat, kalau walaupun itu, ini kan adat saya, budaya saya. Kalau berpakaian cuma cepluk doang. Kan ada kan budaya Indonesia yang agak ke timur. Siap, Ustaz. Iya, ada juga budayanya nggak pakai atasan malah. Tapi kan itu nggak, secara moral kan nggak bagus, makanya kan diganti budaya itu, harus ditutup, harus berpakaian seperti itu. Alhamdulillah wa syukurillah. Itulah sedikit banyaknya tentang budaya.